Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 21 Juni 2024 ataupun di hari Jumat ya. Dan juga minggu terakhir pada minggu ini ya, hari terakhir pada minggu ini. Seperti biasa juga kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, kemarin kita punya berita itu ternyata luar biasa negatif bagi USD karena kalau dilihat ya, kemarin itu datanya wah merah semua sih literally ya. Itu kalau kalian lihat kemarin ya, building permit itu hasilnya merah ya, di bawah konsensus. Kemudian housing startnya juga merah, housing start manofma juga merah, initial jobless juga di di atas ekspektasi 235, keluarnya 238. Kemudian Philadelphia Fed Manufacturing diperkirakan 5, ternyata 1,3. Continuing jobless claim diperkirakan 1810, keluar 1828. Pokoknya intinya ini semuanya hasilnya jelek ya, semuanya hasilnya jelek. Sehingga kemarin ya memang sedikit rada kacau di sini ya, rada kacau di sini. Ini kalau kalian lihat chart pada saat di jam ini ya. BTW kemarin ada yang ambil posisi buy nggak kemarin pada saat saya terakhir live di sini? Itu kalau ada yang ambil posisi buy kemarin itu kalian sudah profit ya. Kemarin pada saat live itu saya bilang kalau ambil buy silahkan, TP-nya sekitaran 20 pip. Kayaknya kemarin ada yang kesabet SL sih ya. Mengingat ini kan candle nggak punya ekor juga. Ternyata benar candlenya ngambil nggak punya ekor, kemudian balik putar balik ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang open posisi buy kena SL, balas dendam tuh bisa sebenarnya di sini di 2334. Kemarin pada saat news ini kan keluarnya ini ya, dibawa ke atas kemudian dibawa ke bawah gitu kan. Kenapa? Ya karena market US itu kemarin libur ya. Sorry, hari Rabunya ya. Ya hari Rabunya itu kan market US-nya libur, sehingga kemarin itu baru open marketnya, sehingga ibaratnya volumenya itu belum datang ya. Volumenya itu belum datang. Ya ibaratnya masih diacak-acak di sini ya, masih diacak-acak, masih dibawa naik turun sampai akhirnya benar-benar jam berapa ini ya, kalau boleh saya lihat jam 1 jam setelahnya ya. Ini kan berarti jam 10 jam 9 ya, jam 9 berarti jam 8 malam itu harga langsung lompat, kemudian jam 10 lompat lagi. Udah, ini dah yang namanya ketika ada volume di market ya. Jadi kalau kalian lihat market US itu open jam berapa? Jam 8 malam ya, jam 8 malam atau enggak, ini jam 8 malam WITA atau enggak jam 7 WIB. Itu kalian kasih selang 1 jam atau enggak 2 jam biasanya ya. Biasanya selang 1 atau 2 jam market itu baru ada volumenya, baru ada kegiatannya lah bahasanya. Jadi bukan pada saat literally baru open marketnya langsung bergerak, biasanya sih enggak. Sehingga kemarin pada saat news juga marketnya masih belum open kan, dan 1 jam setelahnya nah itu baru lompat, dibabat habis semua level liquidity ya, yang ada di 2344 sudah lewat, 2339 kita juga sudah lewat, 2347 kita juga sudah lewat, dan resisten di H4 yang ada di harga 2357 sampai 2351 itu pertamanya di respect oleh market ya, di respect sampai atas kemudian turun, tapi ternyata sekarang ini sudah di break. Berarti sekarang kita bisa delete aja untuk resisten H4 di sana ya. Di sini oke, sebentar. Ya, sebentar. Sebelum itu untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita ada berita tentang ISM Manufacturing dan ISM Flash ya. Bentar, saya lupa. Ya. Flash Manufacturing dan Flash Services PMI nanti malam, yang dimana diperkirakan nanti malam di sini adalah untuk dari segi services dan juga manufacturing diperkirakan sih di sini rada turun ya. Untuk dari segi manufacturing diperkirakan dari 51,3 ke 51, sedangkan dari segi services itu dari 54,8 ke 53,4. Jadi nanti malam di sini diperkirakan datanya yang keluar adalah di bawah ekspektasi ya, diperkirakan. Tetapi ini masih di atas angka 50. Ingat, jika masih di atas 50 itu berarti
sektor manufaktur dan juga sektor jasa itu masih mengalami yang namanya ekspansi. Kalau di bawah 50 baru mengalami yang namanya kontraksi. Jadi gitu ya. Walaupun keluar di bawah ekspektasi, tetapi jika masih di atas 50 itu masih ya belum ada pengaruhnya sama sekali. Kecuali manufaktur keluar di bawah 50, keluarnya 49 gitu kan misalnya, atau enggak kayak kejadian kemarin itu keluarnya di 49,9 gitu kan, keluar angka 4 aja. Nah, itu bisa memperburuk USD. Dan untuk dari segi services ini sebenarnya datanya paling rendah pernah terjadi di 50,9. Jadi untuk dari segi flash services PMI di sini kalau dilihat hasilnya secara data kemarin-kemarin ya itu masih stay di atas 50. Berarti dari segi sektor jasa itu masih oke, tidak terkendala apapun. Sedangkan kalau dari segi manufaktur, nah ini baru bahaya karena angkanya kurang rata-rata kurang bagus. Ini ada di angka 4, banyak di angka 4 ya. Yang di atas 5 ini sedikit sekali sejak Oktober 2022. Jadi bisa dikatakan dari segi manufaktur jikapun itu keluar di bawah 50 ya berarti sudah bukan hal yang kaget lagi karena secara histori itu pernah di bawah 50 beberapa kali. Kalau sampai yang services keluar di bawah 50, nah itu baru yang bahaya. Ya. Tapi untuk nanti malam sih di sini untuk dari segi flash services PMI saya pribadi itu hasilnya masih bagus. Sedangkan dari segi manufaktur PMI itu hasilnya antara tetap di 51 atau naik sedikit lah ke 51,4. Ya saya sih sebenarnya nggak expect kalau keluar di bawah 50 ya untuk dari segi manufacturing PMI. Tapi kalau keluarnya di bawah 50 ya udah sih. Intinya untuk keduanya manufaktur dan services saya prediksikan akan keluar tetap di atas 50. Hanya saja saya lebih condong untuk dari segi services PMI keluarnya hijau. Itu aja sih. Kalau manufaktur keluar merah ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi untuk nanti malam kalau sampai hasilnya ini hijau semua, ya udah berarti itu akan bisa melemahkan XAUUSD. Dan kalau ini hasilnya merah semua berarti XAUUSD akan bergerak naik. Ya. Oke. Itu nanti malam secara beritanya ya. Kita sekarang analisa teknikal. Karena ini adalah penutupan hari Jumat, seperti biasa saya akan bawa kalian ke time frame weekly ya seperti biasa. Ingat ya, untuk dari segi time frame weekly ini adalah fake out ya, fake out di 2302. Ingat kita sudah 2 kali mengalami fake out kalau kalian tahu ya. Ini fake out pertama dan ini adalah fake out kedua. Jadi kalau kalian lihat ini ketika harga break di atas 2390 tapi ternyata secara weekly ternyata diturunkan lagi. Secara weekly kemarin turun di bawah 2300 ternyata didorong naik lagi ya. Intinya itu sudah 2 kali terjadi fake out. Nah sekarang kalau dilihat juga dari segi time frame weekly ya, kalau kalian lihat ini adalah candle dengan ekor yang sangat panjang ya, dengan candle ekor yang sangat panjang. Dan kalau kalian ingat apa yang sudah saya katakan pada hari Senin kemarin secara analisa weekly ya, yang saya prediksikan adalah saya memang memerlukan harga itu naik sampai ke sekitaran 2360 di sini ya. Saya memerlukan harga itu naik memang sampai sini selama 1 minggu sekarang ya. Kalau kalian nggak percaya mungkin kalian bisa tonton analisa di hari Senin, dan ya tonton analisa di hari Senin itu kayaknya saya sudah kasih tahu kalau saya memerlukan harga itu naik sampai ke 2360 atau enggak setengah dari candle ekor pada weekly di tanggal 3 Juni ya. Dan ini harganya sekarang sudah memenuhi kriteria saya. Cuman permasalahannya adalah sekarang di hari Jumat ya. Sisa waktu penutupan weekly cuma 19 jam kecuali hari Senin, Selasa, Rabu itu harga naik dulu. Nah, kita masih punya waktu untuk harga bisa drop. Tetapi sekarang kenyataannya enggak ya. Memang saya bilang di hari Senin itu saya memerlukan harga naik sampai ke 2360, tapi ternyata secara pergerakan weekly itu harga turun dulu sampai ke 2306. Kemudian baru naik sekarang sampai ke 23 berapa tertinggi nih kemarin 2365 ya, sampai 2365. Jadi sekalipun ini harganya flip bearish ya, ini perlu keajaiban sih.
Keajaiban dalam artian nanti malam harus keluar positif semua, angkanya harus hebat, harus bagus banget. Keluar kalau nggak manufacturing itu 51,5 atau nggak 52, kemudian services keluar di angka 54 atau nggak 55. Itu baru bisa mendrive XAUUSD lumayan dropnya, mungkin sampai flip bearish bisa. Ya. Tapi kalau tidak bisa, ya udah berarti kemungkinan harga akan berhenti dengan kejadian seperti ini. Tapi kalau malah ini nanti malam merah semua, ya kemungkinan kita akan bisa naik sampai ke resisten ekor yang ada di 2380 atau enggak di 2390 ya. Tapi kalau secara analisa weekly ya, yang saya bilang di hari Senin, ketika harga kena 2360 saya prediksikan tuh harga nanti bisa bergerak turun. Cuma masalahnya ini kan sekarang di hari Jumat, sisa waktu lagi 19 jam. Dan berita cuma ada satu doang nanti malam, ya, dua sih tepatnya. Kalau berita tersebut bisa membuat flip bearish, ya, flip bearish ke bawah gitu kan, ya, berubah menjadi bearish gitu kan misalnya. Oke, berarti secara candle weekly kita merespek resisten yang ada di harga 2360, which is good, ya. Yang dimana kemungkinannya di minggu depan kita akan bisa melihat penurunan lebih lanjut lagi. Tetapi kalau candle weekly ditutup dengan kayak gini ya, dengan ekor panjang lebih besar dengan dibandingkan ekor atasnya, dan apalagi ditutup dengan body yang cukup besar, maka kecenderungannya nanti di bukan bulan depan sih, di minggu depan kita akan bisa melihat kenaikan lagi, mungkin sampai ke 2390 bahkan. Ya, karena di sini ada ekor yang sudah mengisi bullish engulfing yang ada di tanggal 10 Juni. Jadi ibaratnya bensinnya sudah ada. Jadi di minggu depan itu sekalipun dia turun, saya rasa turunnya mentok sampai 2335 atau enggak di 2332 di sini. Atau enggak 2330, kemudian baru dia bergerak naik lagi. Itu sih. Jadi untuk penutupan weekly saya expect kalau bisa flip bearish itu bagus ya, karena harga sudah kena kriteria yang saya inginkan. Tapi kalau malah break naik terus sampai 2380, nah itu beda cerita ya, itu beda cerita. Itu nanti saya akan bahas di hari Senin nanti. Intinya level 2360 sesuai yang saya sampaikan di hari Senin itu sudah kena ya, tinggal penutupannya aja nih gimana sekarang nih. Apakah keajaiban bakal bisa mendorong XAUUSD turun nanti malam akibat berita ini? Ya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Kalau dari segi daily, ingat kemarin kita tidak punya ekor sama sekali pembukaan di hari Kamis. Ya, kita nggak punya ekor sama sekali di hari Kamis. Dan kalau kalian lihat, apakah ini bisa dikatakan sebagai area demand? Ya, apakah ini bisa dikatakan sebagai potensi area demand yang baru? Ini, saya rasa belum. Ya, kenapa? Karena kalau dilihat, ini belum di break. Ya, potensinya ada, cuma belum. Kalau saya pribadi ya, kalau saya mengatakan level supply demand, saya harus melihat swing terakhirnya itu di break ya. Karena ini swing terakhirnya belum di break, maka ini potensinya ada sebagai demand, cuma belum jadi demand. Ini bisa dikatakan sebagai level area support, iya. Cuma demand saya pribadi belum bisa bilang ya, belum bisa bilang sebagai area demand karena ini belum dilewatin. Kalau ini sudah break ke atas, itu beda cerita. Ini baru bisa jadi area demand. Ya, kalau ini break ke atas, ini baru bisa jadi area demand. Gitu. Ya. Dan kalau kalian lihat di daily, ini powernya luar biasa naik ya. Powernya luar biasa naik. Jadi kalau kalian lihat juga, kalau kalian ingat apa yang sudah saya katakan di analisa di hari Rabu, kalau nggak salah ya, yang saya bilang ini adalah yang namanya seperti ascending triangle ya, kalau nggak salah di mana segitiganya ya, di sini ini ya, kalau nggak salah ini kan saya sudah bilang potensinya membentuk ascending triangle, walaupun ini ascending triangle-nya nggak pas-pas amat sih ya. Ini ada yang break kemudian turun lagi kemudian baru dia naik lagi ya. Dan kalau diukur 1:1 biasanya ya, kalau diukur 1:1 dari sini sampai sini, besar dari alasnya ataupun besar dari sudut siku-sikunya, kalau ditarik 1:1 dari semenjak breakout, ini sebenarnya sudah kena ya. Ini sebenarnya sudah kena 1:1 dari breakoutnya. Sebenarnya sih saya lupa ya, kalau nggak ini kalau saya salah mohon maaf dulu, saya lupa
untuk masalah proyeksi 1:1 dari sudut siku-sikunya ini ataupun alasnya ini, apakah diproyeksikan di dalam pada saat dia breakout atau di luar dari dia breakout? Saya lupa beneran. Ya, saya lupa beneran. Tapi kalau yang saya ingat, kalau yang kalau yang pattern flag, ya, kalau yang pattern flag ini ya, anggaplah ini saya gambar flag dulu ya. Anggaplah ini kan ada pola apa namanya, bearish flag ya. Anggaplah ada pola bearish flag. Biasanya kalau bearish flagnya ini jadi 1:1-nya adalah itu ketika dia break ya. Ini 1:1-nya kayak gini. Jadi dari dia tiang sampai ke pucuk, kemudian ketika dia break ngitungnya itu dari pucuk sampai di mana nanti. Ngitungnya 1:1-nya itu masuk ke dalam, bukan kayak gini ya. Setahu saya kalau yang bearish flag ngitungnya kayak gini. Flag pattern ngitungnya kayak gini. Tapi kalau yang triangle ini saya lupa jujur. Antara di luar segitiga ngitungnya atau di dalam. Ya benar jujur saya lupa. Jadi kalau saya salah mohon maaf ya. Jadi kalau dilihat proyeksinya ya, kalau dilihat dari ini, dari 1:1 misalnya kayak pattern flag, ini sebenarnya sudah selesai ya. Pattern flagnya ini kan sudut siku-sikunya segini. Kemudian kalau diproyeksikan pada saat dia break ya, breaknya kan di sini. Ini harga sudah pas, sudah selesai istilahnya. Tapi kalau pakai teori yang di luar segitiga, pada saat dia break ini belum selesai. Ini harganya masih bisa potensi naik sampai ke 2390. Jadi kalau ada yang tahu teorinya mungkin bisa di kolom komentar ya, kasih tahu ya yang mana yang benar, yang di sini atau yang pada saat dia break. Oh iya sih saya lupa. Intinya di sini ada pola ascending triangle ya, itu ascending triangle sudah di break dan harga sudah bergerak naik. Nah sekarang di mana kita bisa open posisi buy kalau gitu? Jelas untuk open posisi buy adalah kita tunggu di bawah ya kan, kita tunggu di bawah. Dan kalau dilihat sekarang ya, ini untuk area demand di M30 sudah tidak jadi karena ini sudah ditembus ya kan, dan harga sudah bergerak naik. Kalau dilihat lagi ya, kita bisa pakai untuk resistennya itu kita bisa pakai ini sih, bentar ya, kita bawa ke M30. Secara sih ini belum dites ya, sebentar. Ini rada bahaya ini soalnya. Coba bawa ke sini. Ini H4-nya di harga 2340,5. 2340,5. Oke, ini adalah resisten di H4. Ya, otomatis menjadi area support juga. Kalau dibawa ke H1 ini tipis banget sih jujur ya. Jujur ini tipis banget kalau dibawa ke H1. Kenapa? Karena di sini ada satu fake out di sini nih. Ya, ini ada fake outnya satu nih. Kalau fake outnya di sini saya geser ke kiri, memang sih ya dia beberapa dia kena ya. Kayak di sini. Tuh, di 2344. Tapi kalau dicari bawahnya ya. Kalau dicari ini kan bagian atasnya. Kalau dicari bawahnya itu juga ada sebenarnya di sini. Nah, di sini. Jadi kena di sini, kena di sini, kena di sini, kena di sini juga. Jadi kalau dicari ya, sebenarnya ini besar demandnya ada jujur. Di sini besar demandnya. Nah, ini besar demandnya. Nih, gede ini sebesar ini demandnya. Tapi kalau kalian mau cari titiknya itu di 2344,95, 2340,5 dan 2335. Jadi lumayan gede ya, lumayan gede memang nih. Sekitaran hampir 100 pip untuk besarannya dari area supportnya di sini, dari 2344, 40, 35. Ya, lumayan besar memang. Untuk resisten supply ini masih di atas ya. Ini nanggung lagi dikit banget nih ya. Jadi untuk hari ini kalau kalian mau trade, ini level ekstrim sebagai area supply ya. Kalau yang ada di apa namanya sebagai level area supply,
Kalau jadi area supply, kalau mau nge-sell sih di sini ya nanti. Nih kalau mau nge-sell di sini stop lossnya kecil aja, mungkin sekitaran, oh nggak kecil juga sih, ini hampir 100 pip karena ini besar, area supply-nya gede sekali. Ya, ini sekitaran 187 pip. Jadi kalau kalian mau sell sekitaran sini, ini lebar supply 187 pip ya. Silakan sih. Jadi nanti kalau mau kalian ambil buy di bawah, berarti tunggu ini turun dulu sampai sini, nanti baru nge-buy target sampai sini. Terus kalau mau nanti ambil posisi sell, biarkan nih harga naik dulu sampai sedikit di sini, terjadi konfirmasi balik ya, baru kalian nge-sell nanti. Targetnya ya cari 1:1 antara di area support di sini, baru TP-nya, atau dimanapun terserah, bebas ya. Karena ingat market structure sekarang ini masih naik, jadi otomatis kalau kalian nge-sell itu masih nge-counter market namanya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.